Halo teman-teman, balik lagi ke Ecinora Channel bersama saya Toto Supriyanto. Menanggapi pertanyaan dari kebanyakan teman-teman ya, ada yang belum tahu gimana sih cara mendapatkan Antam atau di mana sih belinya. Di video ini akan saya ulas tempat atau lokasi atau cara kita untuk membeli emas Antam ya. Tempat-tempat yang akan saya rekomendasikan adalah ada 4. Yang pertama butik Antam, yang kedua Galeri 24 Pegadaian, yang ketiga distributor emas, dan yang keempat toko emas. Ya, itulah teman-teman tempat yang saya rekomendasikan untuk membeli produk Antam. Yuk mari kita bahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik teman-teman, untuk pertama yang kita bahas adalah butik Antam. Jadi butik Antam adalah toko resmi yang menjual emas produk dari Antam itu sendiri ya teman-teman. Sedangkan butik Antam itu tersebar di kota-kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Denpasar, Makassar, dan Yogyakarta. Jadi ya, bila teman-teman berada di salah satu kota besar tersebut, di sana ada butik Antam. Kita masuk ke kelebihan dari kita beli di butik Antam, yaitu kelebihan pertama, harganya pasti lebih murah karena di sanalah pusat produk ini dijual. Itu pasti pertama, dia lebih murah, dan yang kedua terjamin keasliannya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli produk LM Antam ini langsung ke butik Antam, jadi ya sudah pasti terjamin keasliannya 100%. Untuk kekurangannya sekarang ya, kekurangannya dari kita kalau beli ke butik Antam. Pertama, tempatnya terbatas. Maksudnya terbatas adalah lokasi butik Antam ini terdapat hanya di kota-kota besar. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggalnya yang jauh dari kota ya pasti jauh ya, pasti jauh teman-teman untuk menuju ke lokasi. Untuk yang kedua, kekurangannya di butik Antam itu, misalnya kita membeli emas, di sana dikenakan pajak. Jadi ada PPh 22, yaitu pajak penghasilan pasal 22, sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP. Untuk harganya sendiri per hari ini Minggu 27 September 2020, 1 gram LM Antam dijual 1.006.000. Untuk harga itu belum termasuk pajak ya teman-teman. Ini saya kasih contoh, misalnya ditambah pajak non NPWP yaitu 0,9%, jadinya harganya 1.015.054 rupiah. Itulah bila teman-teman beli di butik Antam. Untuk tempat yang kedua, kita bisa mendapatkan atau membeli emas Antam di Galeri 24 Pegadaian. Jadi di Pegadaian itu ya, nggak semua Pegadaian sih, tapi biasanya Pegadaian ada butik Galeri 24. Di sana mereka juga jual produk Antam. Untuk kelebihannya masih sama dengan butik Antam ya. Di Pegadaian bisa dipastikan keasliannya 100%. Untuk yang kedua, kelebihannya layanannya termasuk luas. Jadi untuk Pegadaian sendiri, butik Galeri 24 itu lebih banyak daripada butik Antam. Sampai di kota-kota bagian Indonesia bagian timur pun Galeri 24 itu ada. Itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya. Untuk kekurangan dari kalau misalnya kita beli di Galeri 24, harganya ada selisih ya. Jadi dia lebih mahal daripada kalau kita beli ke butik Antam. Untuk harga hari ini Galeri 24 Pegadaian menjual 1 gramnya 1.058.000. Itulah kira-kira kalau misalnya teman membeli emas LM Antam ke Galeri 24 Pegadaian.
Baik teman-teman, untuk tempat yang ketiga adalah distributor emas. Yang saya maksud distributor emas adalah mereka-mereka yang menjadi agen atau distributor emas, semacam produk mini gold, EOA gold, big gold, emas mini. Mereka mempunyai distributor emas yang mereka juga menawarkan produk antam. Nah, kalau dari distributor emas, kelebihannya layanannya sangat luas. Jadi mereka tuh sampai tingkat kecamatan, tingkat kelurahan itu biasanya mereka ada. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, mereka melayani COD atau misalnya pengantaran barang, atau kita melakukan transaksi di tempat yang kita sepakati. Ketiga, kelebihannya harganya tidak terlalu mahal. Jadi untuk per hari ini kita contohkan ke distributor mini gold. Mereka jual 1 gram LM antam ini seharga 1.042.000. Kekurangannya dari distributor emas begini, mereka biasanya tidak punya toko fisik, jadi mereka hanya jualan online. Itulah kenapa mereka bisa mengasih harga lebih murah daripada Galeri 24 Pegadaian. Ya logikanya kalau Galeri 24 Pegadaian mereka masih harus menyewa atau membayar toko dan karyawan gitu ya teman-teman. Itulah kira-kira kalau kita beli emas dari distributor emas. Untuk yang keempat, tempat kita untuk mendapatkan LM antam, kita bisa beli ke toko emas. Tapi toko emas ini kadang-kadang mereka ini ada yang jual, ada yang enggak. Jadi kalau kita menganalisa atau membicarakan jaringannya, kita tidak bisa menentukan ya teman-teman, karena kebanyakan toko emas itu mereka jual belinya mengkhususkan di produk perhiasan. Tapi kita bisa juga misalnya kita datang, kita tanya ke penjualnya, kira-kira ada enggak produk LM antam gitu ya teman-teman. Untuk kelebihannya, toko emas itu harganya terkadang itu lebih murah daripada harga antam sendiri. Itu pengalaman teman saya teman-teman ya. Jadi teman saya itu pernah ke toko emas, dia tanya, ternyata barangnya ada dan harganya di bawah dari harga antam. Kalau misalnya teman-teman tanya kok bisa harganya bisa di bawah harga antam, karena mereka beli dari penjual itu ya. Jadi misalnya ada orang jual ke toko emas itu dihargai, biasanya kalau toko emas harganya murah sekali. Jadi nanti toko emas itu setelah punya produk LM antam ini, dia jual kembali dengan keuntungan sekian persen lah. Harganya ini kadang-kadang masih di bawah harga antam, tapi itu tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman, karena saya sendiri, kalau pengalaman pribadi saya pernah ke toko emas, saya menanyakan, dan di toko emas itu ada produk LM antam tapi dengan harga malah lebih mahal dari Pegadaian. Jadi kalau toko emas itu kita tidak bisa mematok harga, karena masing toko-toko itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Itu ya teman-teman, kalau misalnya kita beli di toko emas. Sekian teman-teman video ini. Semoga bisa membantu atau mencerahkan teman-teman yang mau membeli produk emas. Terima kasih sudah menonton.